Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyati wa li baiti lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa lisailil anbiya wal mursalin wassuhada as-salihin wal ulama'il amilin wal liyail arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina ghafarallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani al-qaulu fi ijtinabil ma'as. Ini bagian yang kedua dari kitab Bidayatul Hidayah yang akan membahas bagaimana menjauhi maksiat. I'lam anna ad-dina syatrani ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi ta'ah. Wa tarkul manahi huwa al-ashaddu. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya agama itu terbagi dua. Yang nomor satu adalah tarkul manahi, meninggalkan larangan. Yang kedua adalah fi'lut ta'ah, menunaikan ketaatan. Keduanya penting, tapi kalau keduanya harus diperbandingkan mana yang lebih berat, Al-Ghazali mengajarkan kepada kita tarkul manahi huwa al-asyad, meninggalkan larangan itu lebih berat. Tulis beliau, sesungguhnya taat itu bisa dilakukan setiap orang, tapi meninggalkan syahwat, meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki kualitas siddiqun. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh orang yang berhijrah, al-muhajir adalah orang yang pindah dari keburukan menuju ke arah kebaikan. Dan orang yang berjihad, al-mujahid, adalah orang yang bertarung, yang bersungguh-sungguh, akhirnya bisa mengalahkan hawa nafsunya. Para santri, wali santri, dan pemirsa, Al-Ghazali sungguh mengingatkan kepada kita bahwa anggota badan kita adalah nikmat dan amanah. Jadi anggota badan kita itu adalah nikmat dan amanah.
betapa tidak dengan mata kita bisa melihat, dengan telinga kita bisa mendengar, dengan tangan kita bisa memegang sesuatu, dengan kaki kita berjalan menuju satu tempat, dan lain-lain. Makanya ketika Al-Ghazali mengutip sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya, dimintai pertanggungan jawab terhadap yang dipimpin. Maka Al-Ghazali mengaitkan dengan kemampuan kita untuk memimpin anggota-anggota tubuh, untuk memastikan agar anggota-anggota tubuh itu bisa kita gunakan sebagaimana mestinya, dan nanti harus kita bisa bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu alsinatuhum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Ada hari di mana akan menjadi saksi bagi manusia. Apa yang akan menjadi saksi adalah mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Beliau juga mengutip firman Allah yang lain, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksifun. Ingat, ada satu hari di mana Allah akan menutup mulut-mulut kita. Mulut kita mungkin bisa berdalih, mulut kita mungkin bisa mencoba merubah keburukan dengan alasan-alasan untuk menjadi baik. Dan itu ditutup oleh Allah. Dan kemudian berbicaralah dengan sangat jelas tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka juga akan menjadi saksi terhadap apapun yang mereka telah lakukan. Karena itu Al-Ghazali sungguh mengingatkan kepada kita untuk menjaga anggota badan kita, khususnya yang 7, anggota badan yang 7, yaitu yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga, yang ketiga adalah lisan, dan yang keempat adalah perut, yang kelima adalah kemaluan, yang keenam adalah tangan, dan yang ketujuh adalah kaki. Ia mengingatkan bahwa jahanam, neraka jahanam itu ada 7 pintu, dan 7 pintu itu sesuai dengan anggota badan kita yang 7 yang sering kita lalai, dan anggota badan itu kita gunakan untuk melakukan maksiat. Para santri, wali santri, dan pemirsa, apa yang kita lakukan dengan mata kita? Ammal ainu fa innama khuliqat laha litahdadi
litahdadiya biha fid dhulumati wa tasta'inu biha fil hajati wa tandura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat wa ta'tabira bima fiha minal ayat. Mata kita harus kita lihat lagi, harus kita evaluasi lagi. Kita gunakan untuk apa mata kita selama ini. Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, mata ini digunakan untuk melihat di dalam kegelapan, membantu kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dan melihat kepada keagungan Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit, dan kita bisa mengambil iktibar dengan apa yang ada di bumi dan di langit. Maka kata beliau, fahfatha an arba'in, jagalah mata dari 4 hal, agar mata menuntun kita untuk bisa menyaksikan Allah di dalam segala yang kita lihat. Yang pertama, jangan melihat kepada sesuatu yang bukan muhrim, atau melihat sesuatu yang indah-indah saja tapi dengan syahwat. Selanjutnya, jangan kamu menggunakan mata untuk melihat sesama tapi dengan pandangan menghina, dengan pandangan merendahkan, dengan pandangan menyepelekan. Atau kita melihat kepada rahasia seorang muslim, aib seorang muslim. Ini harus hati-hati. Bagaimana dengan telinga? Telinga, kata Al-Ghazali, fahfatha an tusgha biha ilal bid'ah awil ghibah awil fuhsi awil haudi fil badil aw dzikri masawiyan nas. Telinga, jagalah jangan sampai mendengarkan kalimat-kalimat yang mengandung bid'ah, kalimat ghibah, atau kalimat yang buruk, atau kalimat-kalimat pembicaraan yang batil, atau mendengar orang-orang yang menceritakan tentang keburukan orang lain. Karena telinga itu diciptakan oleh Allah untuk bisa mendengarkan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hikmah dari para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, atau juga untuk mengambil manfaat dari ilmu agar kita bisa melakukan kehidupan, menjalani kehidupan berdasarkan ilmu. Para santri, wali santri, dan pemirsa, di dalam kaitannya dengan telinga, beliau mengingatkan kepada kita untuk hati-hati berbicara, mendengarkan kalimat orang lain, walaupun sekadar mendengar, tidak ikut berbicara, tapi sebenarnya itu nilainya sama dengan orang yang berbicara. Kalau yang berbicara itu baik, kita mendengar juga akan mendapatkan pancaran kebaikan. Tapi ketika orang berbicara yang buruk dan kita mendengarnya, maka kita akan juga memperoleh keburukan. Seperti di dalam hadis Nabi, annal mustami'a sarikul qail wa huwa
ahadul muktabaini. Sesungguhnya orang yang mendengar adalah juga bersekutu dengan orang yang berbicara, menjadi salah satu dari dua orang yang sedang melakukan ghibah. Para santri, wali santri dan pemirsa, bagaimana dengan mulut kita? Al-Ghazali menulis mulut itu dicipta oleh Allah agar kita banyak berzikir, membaca Quran, dan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah tentang jalan yang baik, dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi hati orang lain, yang bermanfaat bagi urusan agama dan dunia. Ketika kita menggunakan mulut untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, kata beliau, faqad kafarta, sesungguhnya kalian sudah kufur, kalian sudah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi beliau mengingatkan tentang keharusan bagi kita untuk menggunakan mulut kita benar-benar untuk sesuatu yang bermanfaat. Berbicara yang baik itu memang utama, tapi ketika kita tidak bisa menghiasi mulut kita dengan kalimat yang baik, maka lebih baik diam. Dan beliau mengutip hadis Rasulullah SAW, anna rajula la yatakallamu bil kalimati liyadhaka biha ashabu fayahwi biha fi qahri jahannam sab'ina kharifan. Seorang laki-laki yang berbicara dengan kalimat yang motifnya untuk menimbulkan tawa orang lain, maka sebenarnya orang itu akan digelincirkan di dalam jurangnya jahanam selama 70 tahun. Itu yang harus menjadi peringatan bagi kita tentang penggunaan lisan kita. Demikian vlog kita hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita teruskan di bab ini pada esok hari. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Dan akhirnya saya sampaikan selamat berbuka puasa. Semoga setiap nasi yang masuk di dalam perut kita menambah daya dan kekuatan bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan maunah oleh Allah untuk bisa menunaikan puasa esok hari. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.